eh, di pagi yang cerah ini ya biasanya teman-teman kuliah sore atau mungkin malam ya. Ini agak terlalu pagi dan mendesak tadi ya karena memang kemarin ada hari libur dan ini hari terakhir untuk minggu ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perkuliahan ya, kontrak perkuliahan dan juga sedikit pengetahuan tentang mata kuliah kriptografi yang teman-teman akan ambil selama 1 semester ke depan. Nah, saya coba sharing ya, share screen ya. Baik. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya akan memberikan sedikit apa ya, sharing-sharing mengenai perkuliahan kriptografi ini. Oke. Nah, eh, tentang perkuliahan kriptografi ini, mungkin teman-teman di sini cukup tahu ya. Di sini ada tahu enggak kriptografi itu berapa SKS? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, ada yang bisa menjawab, memberikan tanggapan ke saya. Kira-kira ini berapa SKS nih? Halo, kok kayaknya nggak ada yang ini nih, nggak ada yang menyahut nih. Teman-teman pada on nggak ini? Apa jangan-jangan masih sambil tiduran nih? Oke, suaranya bisa didengarkan dengan baik. Saya coba tes cek sound dulu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Kriptografi berapa SKS, Mas, Mbak? Ada yang bisa memberikan jawaban ke saya nggak? 3. 3 ya. Tiga Oke. SKS, Pak. 3 SKS ya. Baik. Jadi teman-teman semuanya di sini care ya, care tentang mata kuliah yang diambil ya. Jadi benar sekali kriptografi itu 3 SKS. Jadi 3 SKS itu berarti ini waktu lama tempuh kuliah itu harusnya 3 kali 50 menit atau sekitar berapa ya, 150 menit, 2,5 jam ya. Dan itu mata kuliah tatap mukanya 2,5, sedangkan tugas mandirinya adalah dikalikan sendiri ya, 3 kali 170 menit. Jadi nanti Anda seharusnya bisa belajar sendiri secara mandiri selama waktu itu. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut tentang perkuliahan ini, nanti Anda teman-teman bisa download di Elena ya, nanti RPS-nya akan saya unggah. Tapi mohon maaf untuk sementara ini saya belum sempat menata Elenanya, jadi nanti Elenanya akan saya coba nanti akhir pekan ini akan saya tata dulu, nanti teman-teman bisa mengunduh di situ. Nah, oke. Nah, untuk pengampu perkuliahan ya, jadi saya akan memperkenalkan pengampu perkuliahan. Untuk pertemuan pertama ini sampai pertengahan semester nanti, tim teaching ini akan bergandengan ya. Jadi satu tim teaching ini akan mengerjakan dalam 1 semester. Kesepakatan kami membagi menjadi 2 bagian ya. Jadi saya di setengah semester pertama ya, jadi nanti mungkin saya pertemuan ke-8 ya. Itu adalah dengan saya, kemudian untuk separuh semester berikutnya itu dengan Pak Arif Afriandi. Di sini sudah pada kenal Pak Arif semua ya. Ayo, gimana? Ada yang masih belum pernah ketemu Pak Arif belum? Kok nggak ada yang menanggapi ya? Kira-kira ini gimana nih? Mungkin Sudah, Pak. sudah ya. Di mata kuliah apa kalau boleh ketemu Pak Arifnya? Jaringan, Pak. Jaringan ya. Oke. Nah, nanti Pak Arif sebenarnya mata kuliah ini lebih cenderung ke Pak Arif ya karena beliau yang berkutat di bagian jaringan dan kriptografi. Nah, nanti silakan teman-teman nanti menimba ilmu ya sebanyak-banyaknya pada beliau nanti di separuh semester berikutnya ya. Jadi yang lebih ke tingkatnya lebih advance. Nanti saya ke fundamentalnya. Oke. Nah, sistematika perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan ya. Nanti kita akan secara online ya, jadi kita belum diizinkan untuk tatap muka ya. Jadi nanti kita menggunakan Elena ya sebagai basis untuk semua kegiatan. Jadi saran saya nanti Elena silahkan Anda lihat, Anda cermati, Anda kerjakan tugas, diskusi, dan semuanya Anda gunakan di situ ya. Jangan hanya dilihat saja. Karena nanti di Elena itu akan saya pantau aktivitas dari teman-teman semua. Untuk bukti kehadiran, saya tidak mutlak melalui pertemuan tatap muka seperti ini ya. Jadi nanti Zoom, Google Meet itu tidak mutlak sebagai bentuk kehadiran. Jadi nanti kehadiran akan saya rekap selama 1 minggu waktu Anda perkuliahan ya. Jadi saya akan memberikan waktu toleransi Senin sampai Jumat. Silahkan Anda aktif di Elena. Nanti saya akan lihat aktivitas Anda di situ.
apakah Anda membalas diskusi, atau Anda mengerjakan tugas, atau Anda membaca materi yang diberikan, dan seterusnya. Nanti dari situ saya akan berikan kesimpulan di hari Jumat, apakah Anda saya anggap masuk atau tidak. Kalau memang tidak ada aktivitas, tentunya akan saya anggap tidak masuk ya. Seperti itu. Jadi tetap saya berikan fleksibilitas kepada teman-teman semua. Perkuliahan ini sifatnya online ya, sifatnya online, belajar mandiri. Nanti Anda teman-teman bisa sambil konsultasi dengan saya. Tapi insya Allah nanti setiap minggu saya akan gunakan, tetap ada tatap mukanya. Bagi teman-teman yang nanti mungkin berhalangan hadir, silahkan izin ke saya, nanti akan saya unggah video rekaman hari tersebut. Jadi teman-teman masih tetap bisa mengikuti perkuliahan lewat video rekamannya. Nanti tolong ya ditonton ya, jadi jangan hanya dilihat saja, karena nanti kalau ditonton itu ada notifikasi ke saya. Maksudnya di Elena itu akan ada notifikasinya bahwasanya teman-teman mahasiswa ini melihat materi apa yang saya unggah di dalam Elena tersebut. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk komponen penilaiannya nanti ini tahun untuk semester ini, mulai semester ini kami tim teaching sepakat menggunakan base-nya adalah base proses ya. Jadi pertemuan harian itu akan kami gunakan sebagai acuan ya. Acuannya 50%. Acuan 50% ini dari gabungan selama 1 semester. Jadi nanti Anda silahkan kerjakan tugas-tugas hariannya, kemudian aktif di pertemuan ya, aktif di pertemuannya, bisa aktif di Zoom meeting-nya atau aktif di dalam kelas Elena-nya. Nah, kemudian untuk NUTS atau nilai UTS-nya adalah 20% ya. Nanti sampai ranah UTS ini adalah ranah saya, jadi nanti penilaian setengah dari NUTH atau setengah semester pertama ini saya, kemudian NUTS-nya saya. Sedangkan nanti NUAS-nya adalah 30%, ini nanti diambil dari nilainya Pak Arif Afriandi. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa mensikapi ya, jadi ini nilainya. Jadi silahkan Anda bisa melakukan roadmap dari hari ini, kira-kira mau dapat nilai apa. Misalkan mau dapat nilai A, ya silahkan Anda lihat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba-coba, ya silahkan. Saya pribadi selama memberikan nilai selalu melihat komponen-komponen ini. Jadi harian saya lihat, UTS saya lihat, UAS saya lihat. Ya. Oke. Karena ini sudah semesternya semakin tua ya, ini semesternya semakin tinggi, mungkin nanti saya akan lebih mengurangi perihal remedi ya. Jadi remedial akan saya kurangi karena bagi saya teman-teman sudah beranjak tambah dewasa ya, jadi bisa mengkondisikan diri lebih baik dari yang dulu. Oke. Nah, tapi ada catatannya ya, semua ini didasarkan kehadiran lebih dari 80%. Jadi kalau teman-teman nilainya ikut UTS, ikut UAS, tapi nilainya bagus, tapi kok kehadiran nggak nyampe 80%, bagi saya itu tidak berguna ya. Jadi kehadiran tetap ya. Saya garis bawahi lagi, kehadiran bukan berarti selalu ikut Zoom ya, nggak seperti itu ya, tetapi aktif di dalam perkuliahan, di dalam Elena. Nanti ada diskusi, silahkan dijawab, ada tugas dikerjakan, dan seterusnya. Ya, saya rasa ini sebuah solusi yang sangat fleksibel ya, teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu yang cukup, dan saya juga bisa memberikan feedback dua arah ya, dalam arti saya melihat progres dari teman-teman, ada usaha upaya untuk mengikuti perkuliahan, karena saya cukup tahu sekali untuk kendala sinyal, kemudian kuota ini sangat signifikan ya. Dan ini ya, perkuliahan nanti akan saya gabung ya, dua rombel kriptografi akan saya gabung jadi satu. Tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas ya. Jadi nanti teman-teman biar nggak perlu menggunakan kuota terlalu banyak. Oke. Nah, berikutnya akan saya lanjut perihal pokok bahasan ya. Jadi karena saya ada di setengah semester awal, jadi saya akan membahas pokok pertemuan antara 1 sampai dengan 8. Oke. Untuk pertemuan pertama pengantar kriptografi ini hari ini ya. Jadi saya lebih fokus ke sistematika dulu, nanti kriptografi bagaimana, nanti untuk materinya akan saya gabung di minggu depan. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan membahas ya seputar implementasi kriptografi di bidang teknik informatika. Jadi kriptografi itu secara singkatnya adalah suatu jenis metode ya untuk penyandian data. Nah, data ini bukan hanya data angka ya, jadi Anda jangan salah ya ketika Anda melihat angka itu sebagai data, bukan seperti itu ya. Data itu
bisa berupa gambar ya, kemudian suara, kemudian teks dan seterusnya. Dan itu diwujudkan dalam bentuk angka ya, terutama binary. Nah, binary-binary itu yang nantinya akan disisipkan di dalam media-media tersebut. Nah, kriptografi ini sangat penting ya, karena dengan adanya kriptografi ini teman-teman bisa aman dalam melakukan percakapan ya, misalkan di media sosial, misalkan yang di sini ini sering ya, kalau di WhatsApp itu ketemu enkripsi dan seterusnya, itu encryption by dan seterusnya, itu termasuk dalam ranah dari kriptografi. Nah, kriptografi ini sangat penting untuk perlindungan data. Jadi misalkan nanti teman-teman tertarik memperdalam perkuliahan ini atau materi ini, nanti bisa belajar sendiri. Banyak buku-buku yang sudah ada di Indonesia ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ada sedikit rezeki, kemudian Anda ingin membeli buku, ada di Gramedia. Saya kemarin sudah survei ada. Dan misalkan pengen beririt ya, jadi menghemat biaya, Anda bisa nyari e-books dari luar negeri juga cukup banyak. Nah, karena nantinya kriptografi ini sangatlah luas, nanti mungkin kita tidak akan membahas secara keseluruhan, tetapi secara inti atau fundamentalnya yang akan kita pahami terlebih dahulu. Nah, nanti pertemuan 3-5 saya akan masuk ke matematika kriptografi ya. Jadi kira-kira nanti apa saja sih yang akan digunakan dalam perhitungan kriptografi, contoh-contoh yang nantinya akan digunakan dalam perkuliahannya Pak Arif mungkin ya. Jadi nanti saya akan membekali matematikanya dulu. Nanti ketika perkuliahannya Pak Arif, Anda sudah siap dengan model matematikanya. Karena ini mata kuliah yang banyak hitung-hitungan ya. Jadi kriptografi hampir sama dengan TIP ya. Sebenarnya perkuliahannya banyak sekali hitung-hitungan. Tetapi kadang-kadang matematikanya yang dengan matematika sebelumnya itu ada yang belum diajarkan seperti itu. Nah, nanti pertemuan 6-7 nanti saya akan masuk teknik dasar kriptografi, mungkin seperti teknik transposisi, kemudian substitusi, dan sebagainya. Di situ nanti ada teman-teman, mungkin nanti akan saya berikan sedikit praktek ya, jadi gambaran bagaimana sih cara membuat kriptografi secara sederhana ya. Dulunya orang tuh bagaimana, itu nanti akan kita coba membuat program kecil-kecilan di situ. Oke, nah nanti pertemuan ke-8 ini ujian tengah semester ya. Jadi nanti dari ke-8 pertemuan ini ranah penilaian ada di saya. Jadi nanti harapkan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Karena ini kita mungkin hari ini kuliah nggak lama ya, kita hanya perkenalan saja. Jadi biar teman-teman tahu betul apa yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Tes. Oke, suaranya masuk ya. Masuk, Pak. Ya. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Mungkin belum ada, Pak. Oke. Kalau teman-teman di sini semuanya apakah ada yang terkendala Elena atau mungkin Elenanya tidak nyantol ya kalimat saya gitu. Jadi ada yang nggak kena Elenanya di kriptografi, ada nggak? Atau semuanya sudah bisa mengakses Elena kriptografi? Ada yang masih terkendala nggak ini? Ada Pak, barusan saya buka Elena tapi nggak bisa masuk, kan udah masuk klik lanjutan, itu malah ke close sendiri. Ke close sendiri ya? Iya. Coba sementara ganti browser Mbak, mungkin Mbak ganti browser yang lain dulu, mungkin cookiesnya atau itunya ada yang nggak beres. Coba nanti coba ya, coba ganti browser, kalau nggak coba pinjem perangkat teman yang lainnya, Anda coba masuk dulu. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau nanti misalkan kok nggak menyelesaikan ya, nanti Anda saran saya segera kontak di kalau UPT ya, kalau nggak salah ya UPT BPTIK, Anda tanyakan di sana. Karena hampir semua mata kuliah sekarang basicnya pakai Elena ya. Jadi kalau Elenanya bermasalah, nanti tentunya perkuliahan Anda ke depan juga akan bermasalah seperti itu. Baik ya Mbak Wahyu ya, gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oke,
ada yang tanyakan nggak? Ini soalnya kita hari ini cuma hanya sebatas sosialisasi saja, jadi pengantar perkuliahan saja. Saya belum ingin memberikan materi untuk pertemuan pertama ini. Oke, kalau saya ingin bertanya, kalau untuk perkuliahan, teman-teman di sini banyak senggangnya di hari apa ya? Kalau kita tuh jadwalnya di hari Rabu ya. Kalau misalkan perkuliahan dilaksanakan di hari Rabu, apakah ada yang terkendala? Tidak, Pak. Bisa ya. Kita nanti mungkin dari Rabu saja ya kita perkuliahan ya. Di hari Rabu nanti saya akan coba untuk melakukan tatap muka setiap minggunya. Baik, Pak. Oke, siap, baik. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Jika kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi dan ini layar sudah menunjukkan kalimat terima kasih, mungkin saya rasa lebih bijaksana kalau kita akhiri pertemuan perkuliahan hari ini ya. Jadi besar harapan saya nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, kemudian ingin dikonsultasikan, bisa melalui grup ya yang saya buatkan, dan juga nanti teman-teman bisa sharing ilmu juga ya. Jadi konsep pembelajaran era sekarang ini tidak bisa kita searah ya. Jadi kita semuanya belajar bersama, mana yang lebih dulu memiliki informasi atau pengetahuan itu hendaknya memberikan sharing ya, sharing pengalaman dan pengetahuannya kepada temannya. Dan tidak terkecuali kepada saya juga. Jadi teman-teman nanti di sini kita bisa saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Tak lupa saya ingatkan ya untuk tetap selalu jaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, dan tidak bepergian jika memang tidak penting-penting sekali ya. Karena kondisi pandemi ini masih belum menentu. Kita belum bisa mengatakan ini semuanya aman, dan memang masih di beberapa daerah masih banyak terjadi kasus yang signifikan. Demikian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Baik. Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Saya mohon izin untuk akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih.